Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Pada video sebelumnya saya telah membahas tentang 3 dasar utama dari pemahaman atau konsep Sile. Yang pertama tentang filsafat yang mencakup seluruh konsep-konsep peradaban, yang mencakup seluruh konsep kebudayaan Minangkabau. Dari sanalah lahirnya teknik, kemudian diaplikasikan atau dipraktekkan di dalam sasaran dan diaplikasikan ke dalam kehidupan. Sile secara dasar filsafatnya laye sile silaturahmi, batin sile mengana diri. Artinya mengana diri secara umum, bagaimana kita mampu mengenal diri kita sendiri, apa yang kita senangi, apa yang kita sukai, dan apa yang tidak kita suka. Secara dasar pengetahuan, pada hakikatnya seluruh manusia sama, diberikan akal yang sama, namun tergantung bagaimana cara mengembangkannya, bagaimana cara menatanya. Dari perjalanan panjang yang saya lakukan, saya mencoba mengumpulkan data-data tersebut, dan saya telah mulai menulis pada akhir beberapa naskah telah saya tulis ketika itu. Yang pertama tentang keselarasan adat dan syarak. Yang kedua, naskah yang kedua perkembangan Islam di Minangkabau, dan yang ketiga tentang keajaiban Sile. Akhirnya pada singkat cerita 2014 saya mencoba ingin mempublikasikan beberapa naskah yang telah saya tulis. Di antaranya saya mencoba membuat dummy tentang buku menyingkap rahasia Sile Minangkabau, yang ini isinya rumusan dari seluruh hasil penelusuran panjang. Ini tahun 2000, dibuat tahun 2014, dapat dilihat. Namun karya ini belum sempat dipublikasikan karena mungkin belum waktunya. Kemudian pada tahun 2019 saya mencoba mempublikasikan karena dorongan dari teman-teman, dorongan dari para guru, dorongan dari para sepuh. Akhirnya saya beranikan diri untuk mempublikasikan salah satu naskah, yaitu menyingkap keunikan Sile Minang. Dan kemudian di pertengahan tahun 2019 saya juga telah mencoba membuat dummy Sayangka Dua Jari Sile Minangkabau. Ini membahas tentang atau lebih dalam tentang Sile secara akademisi atau dari berbagai disiplin ilmu, tentang matematikanya, keseimbangannya secara fisikanya. Jadi hingga Sile sehat yang berawal dari kajian Sayangka Dua Jari. Kemudian saya juga di pertengahan tahun 2019 ini diminta oleh UNAN untuk sebagai tim penyunting ahli membuat ensiklopedia Sile Minangkabau. Di sini saya juga menulis beberapa entry. Jadi hal ini saya lakukan bertujuan semata-mata untuk membagi informasi, berbagi pengetahuan, sebab banyak generasi Minangkabau yang sengaja datang ke sini bertanya tentang berbagai hal tentang peradaban. Jadi di sisi lain, di mana kondisi generasi saat ini telah banyak yang merasakan, generasi cukup memperhatikan. Padahal Allah telah mengingatkan dalam surat An-Nisa,
ayat yang ke-9, hendaklah kalian takut kepada Allah seandainya kita meninggalkan generasi yang lemah, generasi yang rapuh, maka oleh sebab itu bertakwa kepada Allah dengan menyampaikan perkataan yang benar. Jadi inilah salah satu upaya bagaimana kita bersama-sama mengajak kembali generasi menggali budaya yang telah diwariskan oleh leluhur, sebab di sana tersimpan berbagai ilmu pengetahuan, di sana tersimpan berbagai konsep dan disiplin ilmu di dalam berbagai bidang termasuk politik, sosial, budaya, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Seluruhnya ada di dalam konsep peradaban dan kebudayaan Minangkabau. Yang terakhir, saya telah selesai beberapa minggu yang lalu menulis naskah tentang sistem pendidikan tradisional yang saya serap dari sistem pendidikan surau tempo dulu, yang merumuskan berbagai materi kemudian mengaplikasikan di dalam keseharian. Jadi rumusan leluhur Minangkabau disimpan di dalam 4 materi. Yang pertama tambo, yang kedua rumah gadang, dan yang ketiga baso, dan yang keempat sile, sebagai wujud kesempurnaan dari seluruh pengetahuan dan pemahaman leluhur Minangkabau. Jadi diharapkan kita sama-sama berbagi demi kesejahteraan bersama, demi kehidupan yang damai, sebagaimana leluhur Minangkabau telah mengingatkan atau memesankan atau meninggalkan warisan dalam ungkapan filsafat yang mengatakan kalwe paku kacang balimbiang, timpuruang lenggang lenggokkan, anak di pangku kemanakan dibimbiang, orang kampung dipertenggangkan, tenggang nagari jan binaso. Jadi bukan sekedar diri kita, bukan sekedar keluarga kita, tapi masyarakat yang lebih luas sesuai dengan kemampuan kita, bahkan nagari, daerah, bahkan negara kalau kita mampu. Jadi sekurang-kurangnya kita mewariskan hal-hal yang baik kepada generasi, sebagaimana ungkapan yang mengatakan harimau mati meninggalkan balang, gajah mati meninggalkan gadiang, manusia mati meninggalkan barih hijau belabeh. Jadi rencana saya ke depannya ingin mendirikan sebuah sekolah, bisa namanya surau, bisa namanya sasaran sile, yang di dalamnya mempelajari berbagai konsep-konsep pendidikan tradisional Minangkabau namun dikemas secara modern. Jadi rencananya anak-anak atau anak sasian di sana bukan diajar sekedar materi, tapi juga pemahaman, sebab pengetahuan bisa bermanfaat ketika memenuhi 4 syarat: informasi, data, definisi, dan asensi. Dengan asensi, dengan keempat hal ini kita mampu memahami berbagai pengetahuan, kemudian mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan. Jadi untuk itu maka rencananya di samping belajar materi, di samping belajar pemahaman, anak-anak akan dilatih langsung di dalam mengaplikasikan ke dalam kehidupan seperti dunia usaha, dunia kesehatan. Jadi alhamdulillah sekarang saya memiliki sekitar 2000 meter lahan. Jadi di sana rencananya semuanya akan dibangun, ada sekolah, ada tempat usaha. Jadi bagaimana kita menata ke depannya. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan menggapai impian ke depannya hingga berdirinya sebuah sekolah sile yang mengkaji atau mempelajari kebudayaan Minangkabau secara utuh dan mampu mengaplikasikan dalam keseharian, sehingga terwujudlah hakikat Pandeka yang sesungguhnya, yaitu yang diisyaratkan dari
karakter atau jiwa Sile dengan tokoh yang dikenal dengan istilah Datuk Suri Dirajo, yang menggambarkan kearifan dan penuh kebijaksanaan. Inilah yang diharapkan dilahirkan dari sekolah ini nanti. Namun itu baru sebatas rencana atau mimpi, tapi mudah-mudahan Allah memberikan jalan. Demikian sekilas informasi dan rencana program kedepannya. Semoga ada manfaatnya. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.